menampakkan diri kepada kita bukan karena mereka menakut-nakuti kita. Karena mereka sudah tidak punya mulut lagi untuk berbicara kepada kita. Tidak punya kendaraan lagi untuk menyampaikan pikiran mereka. Lalu mereka ingin didoakan oleh kita. Semoga kita bisa menjadi wasilah. Sehingga jiwa-jiwa yang belum sempurna, yang masih ada di tempat ini, diberikan tubuh baru untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Sehingga pada saatnya mereka bisa menyempurnakan diri. Sehingga bisa pulang kembali memenuhi ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un artinya sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Betul kita asalnya dari Allah, tetapi kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, kembalinya kepada Allah. Tapi kalau kita menuhankan yang selain Allah, ya itulah tempat kembali kita. Banyak yang gagal paham memahami ayat ini. Karena dikiranya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu semacam doa untuk orang mati. Makanya kalau ada orang mati langsung otomatis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikiranya doa karena itu tulisan Arab. Kan asal Arab dianggap doa. Ada orang pidato Piala Dunia pun karena bahasa Arab semuanya bilang amin. Padahal itu pembukaan Piala Dunia. Pokoknya asal Arab dianggap suci. Asal Arab dianggap doa. Padahal Arab itu kan cuma bahasanya saja. Semoga kita hari ini sudah bisa menuhankan Allah. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk bisa menuhankan Allah, ya kita harus tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana caranya kita tahu dan kenal kepada Allah? Ya kenali saja dirimu sendiri. Karena siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Karena diri kita yang sejati adalah bagian dari dirinya Allah. Tidak ada sebenarnya diri kita itu tidak ada. Yang ada adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, bagian dari dirinya Allah. Maka siapa yang sudah kenal kepada ruhku itu, yang ada dalam dirinya, sumber kehidupan, daya kehidupan, diri sejati kita, maka otomatis kita dapat mengenal siapa Tuhan kita. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Hari ini saya akan memberikan pelajaran yang agak berat. Oleh karena itu, mohon kesediaannya untuk benar-benar mengosongkan diri, sekaligus juga waspada, karena pendidikan itu bukan mengisi bejana, tapi pendidikan itu adalah mengobarkan cahaya. Pengetahuan itu penting sebagai dasar kebenaran, tapi pengetahuan bukan satu-satunya yang harus kita miliki. Bukan satu-satunya. Karena ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, dan yang kelima adalah kesabaran. Siapa yang sudah memiliki 5 dasar itu baru dikatakan telah memiliki peluang untuk memasuki kebenaran. Jadi pengetahuan itu hanya 1/5 saja dari kebenaran. Oleh karena itu pendidikan bukan mengisi bejana, tapi pendidikan yang sebenarnya adalah mengobarkan cahaya. Maka siapa yang sudah menemukan berkah hidup, maka dia sudah menemukan tujuan hidup. Dan siapa yang sudah membagikan berkah hidup pada orang banyak, pada semua makhluk, maka dia sudah mencapai arti hidup.
Dua yang harus kita capai dalam hidup. Pertama tujuan hidup, yang kedua arti hidup. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita diundang oleh semesta untuk berada di sini. Dan sebentar lagi semesta akan mengalirkan pengetahuan sejati kepada kita. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya juga tidak punya apa-apa, saya juga bukan siapa-siapa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya hanya menyampaikan diri saya kepadanya, Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku enggak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Semoga pengetahuan yang dialirkan dari semesta kepada kita hari ini bisa mengguncangkan diri kita, bisa mengkiamatkan diri kita, membangkitkan kesadaran kita di sini, saat ini, sekarang. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pikiran kita, membukakan pintu kecerdasan kita, menghunjamkan getaran-getaran ilahinya ke dalam diri kita, meresonansikan jiwa kita, sehingga saat ini kita akan mengalami kiamat yang hakikat. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada Quran surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu bercerita tentang hari kebangkitan. Bukan hari kehancuran. Bukan hari kerusakan. Karena kita ini sudah rusak pikiran kita selama ini. Kalau mendengar kata kiamah, maka otak kita sudah langsung mempersepsi kiamah itu hancurnya alam semesta. Alam semesta yang disebut hancur yang mana? Planet yang semacam bumi ini, di galaksi Bima Sakti saja, itu jumlahnya tidak kurang dari 250 miliar buah planet yang seperti bumi ini. Jadi kalau kita lihat galaksi Bima Sakti, baru galaksi Bima Sakti saja, dan semacam galaksi Bima Sakti jumlahnya masih miliaran di tempat sana. Dan semua benda-benda angkasa ini tinggal di ruang kosong yang tanpa batas. Dan ruang kosong ini meliputi semua benda ciptaannya tanpa batas. Benda yang diliputinya saja tanpa batas, apalagi yang meliputinya sudah pasti tanpa batas. Bumi ini, tempat kita tinggal, ya sudah pasti pada saatnya nanti akan hilang. Karena asalnya juga tidak ada. Bumi ini dalam konstelasi astronomi merupakan pendatang baru. Umur bumi dan umur matahari saja itu sudah beda 6 miliar. Umur bumi sampai hari ini baru 6 miliar. Umur matahari sudah 12 miliar tahun. Jadi bumi yang kita tinggali sekarang ini pendatang baru. Dan sudah pasti dengan proses alam, bumi ini akan tidak ada. Tetapi apakah ketika bumi yang kita tinggali ini tidak ada nanti, akan mengganggu seluruh sistem astronomi yang begitu rumit dan tanpa batas? Tentu saja tidak. Kalau saya punya uang 1 triliun, ada orang yang datang kepada saya, pinjam uang 50.000. Berapa sisa uang saya? Acungkan tangan. Siapa yang bisa menjawab?
Saya punya uang 1